Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kamu semuanya sehat dan mudah-mudahan kamu semuanya senantiasa ada dalam suasana yang menggembirakan. Oke, kembali lagi bersama Mang Guru Mumu dalam program Belajar dari Rumah melalui tayangan YouTube yang bisa kamu tonton di rumahnya masing-masing. Baik anak-anakku semuanya, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan bahwa kali ini Bapak akan membawakan materi bahasa Sunda. Nah, kamu bisa lihat di layar monitor. Materi kita adalah bahasa Sunda. Nah, materi kita fokusnya adalah pada materi ngaran patukangan. Naon sih ari nu disebut patukangan? Ada banyak istilah-istilah, sebutan-sebutan bagi profesi yang ada di sekitar kita. Nah, profesi dalam bahasa Sunda itu disebutnya patukangan anak-anakku semuanya ya. Nah, tapi sebelumnya Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu pangjajab basa. Apa itu pangjajab basa? Pangjajab basa itu adalah pengantar ya, pengantar. Nah, Bapak ingin menyampaikan apa sih pentingnya belajar bahasa Sunda? Bahasa Sunda teh bahasa indung, bahasa ibu ya. Bahasa indung itu warga Jawa Barat. Nah, kita kan warga Jawa Barat ya, punya bahasa ibu yaitu bahasa Sunda. Nah, bahasa ibu itu harus kita jaga, harus kita pelihara, harus dijaga jeung diriksa, dijaga dan dipelihara. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari bahasa Sunda. Bapak menyampaikan ini supaya kamu termotivasi ya, supaya kamu termotivasi mau bersungguh-sungguh belajar bahasa Sunda. Lalu yang kedua, kamu tahu bahwa bahasa teh ciciren bangsa. Bahasa itu adalah ciri dari sebuah bangsa. Leungit basana tangtu ilang bangsan. Jika hilang bahasanya, pasti akan hilang identitas bangsa tersebut. Maka dari itu, mari kita jaga dan kita pelihara bahasa ibu kita, bahasa Sunda, dengan cara mempelajarinya dalam rangka menjaga identitas bangsa kita. Lalu yang ketiga, kenapa sih kita harus mempelajari bahasa Sunda? Nah, ini adalah salah satu tarekah. Tarekah itu adalah ikhtiar anak-anakku semua ya. Tarekah pikeun ngamumulai bahasa indung untuk melestarikan. Ngamumulai itu artinya melestarikan ya. Oke, kamu harus paham ngamumulai adalah melestarikan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan gunem catur make bahasa Sunda. Gunem catur itu adalah ngobrol ya, bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Sunda. Lalu cara yang kedua adalah melalui pembelajaran di sekolah ya. Dalam hal ini muatan lokal kita kan ada bahasa Sunda ya yang kita pelajari. Nah, inilah cara supaya bahasa Sunda ini sebagai bahasa ibu kita bisa tetap lestari dan bisa tetap terjaga. Baik anak-anakku semuanya, itulah motivasi awal ya kenapa kita harus mempelajari bahasa Sunda. Kita lanjut ke materi anak-anakku semua ya. Materi kita cuma satu hari ini, yaitu ngaran patukangan atau istilah profesi dalam bahasa Sunda. Ada banyak profesi yang mungkin di sekitar kamu juga banyak kamu ketahui. Di antaranya dalam bahasa Sunda, dalam istilah Sunda itu ada orang yang disebutnya itu anjun. Nah, anjun ini adalah sebutan untuk orang atau seseorang tukang nyieun parabot tina taneuh dari tanah, yaitu orang yang suka membuat perabot, orang yang berprofesi membuat perabotan dari tanah. Dari tanah itu sebutannya apa?
Iya, tepat sekali. Gerabah ya, namanya gerabah. Nah, orang yang berprofesi membuat peralatan tersebut, perabot-perabot tersebut namanya anjun. Ada banyak ya perabot dari tanah. Mungkin zaman sekarang sudah jarang ya, sudah jarang perabot dari tanah. Kalau zaman dulu orang menggoreng itu pakai kuali, tapi dari tanah kualinya. Namanya apa? Namanya talawengkar, anak-anakku semua ya. Sebutannya talawengkar. Dan yang masih digunakan sekarang mungkin kendi ya. Kendi di rumah makan itu masih banyak. Gentong ya, buat membuat apa? Untuk membuat empal gentong. Nah, itu gentong itu adalah salah satu hasil karya dari anjun ya, dari anjun. Baik, lanjut yang kedua adalah bengkong. Bengkong itu adalah orang yang berprofesi menghitan, nyunatan, tukang nyunatan. Nyunatan itu menghitan, anak-anakku semua ya. Jadi dokter hitan ya. Dokter hitan disebutnya bengkong. Lalu ada bujangga. Bujangga kalau bahasa Indonesianya pujangga, anak-anakku semuanya. Yaitu tukang nyieun atau nulis carita. Orang yang suka mengarang, membuat cerita itu disebutnya bujangga. Lalu ada lagi yang disebut candoli. Apa itu candoli? Candoli adalah orang yang berprofesi menjaga gudang beras ya, menjaga pabeasan di nukaryaan di orang yang sedang hajatan ya. Orang yang sedang hajatan itu pasti ada penjaga gudang berasnya. Nah, profesinya disebut candoli. Biasanya ini ibu-ibu ya, ibu-ibu yang sudah sepuh ini dijadikan sebagai candoli karena ibu yang sudah sepuh biasanya sudah berpengalaman dan sudah punya patokan bagaimana mengatur persediaan beras di gudang. Lalu ada lagi profesi dalang. Nah, kamu mungkin sudah tahu ya, dalang itu apa? Dalang itu adalah tukang ngalakonkeun carita wayang. Jadi orang yang suka ngalalakonkeun itu memainkan, memerankan ya cerita wayang. Nah, kemudian itu dalam cerita wayang. Dalam seni reog itu ada juga yang disebut dalang. Dia adalah pimpinan dari kelompok reog itu. Lalu ada yang disebut gending. Apa itu gending? Gending itu adalah orang yang berprofesi tukang nyieun parabot tina kuningan. Dari bahan kuningan, bukan dari daerah Kuningan ya. Kuningan di sini maksudnya bahan tembaga namanya kuningan. Lalu ada yang disebut indung berang. Apa itu indung berang? Indung berang itu adalah tukang ngurus nu ngajuru. Ngajuru itu melahirkan ya anak-anakku semuanya. Jeung ngurus orok. Nah, disebutnya mungkin sekarang itu bidan ya, bidan. Zaman dulu kan belum ada bidan. Nah, orang melahirkan itu dibantu oleh indung berang, paraji sebutnya. Oke, lalu berikutnya ada jagal, anak-anakku semuanya. Jagal itu sebutan untuk orang yang berprofesi tukang mencit sasatoan. Jadi orang yang suka menyembelih hewan seperti sapi, kambing ya. Nah, itu orang yang suka menjadi pemenggal ya. Mencit sasatoan. Jadi yang suka memotong hewan kurban ya. Memotong hewan kurban itu disebutnya jagal. Lalu ada yang disebut kabayan. Nah, mungkin kamu sering mendengar istilah ini kabayan. Jadi kabayan itu ternyata profesi ya, bukan nama orang. Nah, orang yang suka disuruh-suruh ya, tukang ngajaga paseban, tukang ngaladenan dina hajatan ya, itu namanya kabayan. Lalu ada kajineman. Kajineman itu adalah mandor sakitan, tukang ngajaga jinem nu dihukum. Kalau istilah sekarangnya mungkin sipir ya anak-anakku semuanya, sipir penjara. Itu dalam bahasa Sunda disebutnya kajineman. Kemudian ada kamasan. Kamasan adalah orang yang berprofesi atau tukang nyieun parabot perhiasan tina emas atau perak. Nah, disebutnya kamasan. Lalu kuli. Nah, kuli ini tukang buburuh gawe kasar. Banyak ya di kita
orang yang berprofesi sebagai kuli, baik itu kuli bangunan, kuli panggul, dan kuli-kuli yang lainnya. Lalu ada kuncen, anak-anakku semuanya. Kuncen itu adalah profesi tukang ngurus kuburan. Nah, dialah yang berjasa menjaga kuburan tetap bersih, ya, tetap terjaga, dan yang bertugas menggali kuburan. Kemudian ada kusir. Kusir itu adalah tukang ngajalankeun delman atau sado. Ya, itu disebutnya kusir. Kemudian ada lebe. Nah, ini bacanya lebe ya, bukan lebe atau lebe, bukan, tapi lebe. Yaitu amil, tukang nguruskeun perkara agama di desa. Ya, biasanya kalau di desa ada pamong desa yang disebut kaur kesra. Nah, kaur kesra biasanya itu punya double job ya, double job sebagai lebe juga, yang suka mengurus perkara agama di desa. Selanjutnya ada logojo, tukang ngelaksanakeun hukuman mati. Nah, bahasa Indonesianya algojo, anak-anakku semuanya ya. Selanjutnya ada lagi malim. Nah, malim adalah tukang naklukeun sasatoan. Nah, jadi orang-orang yang suka berburu ya, berburu menaklukkan hewan-hewan buas. Nah, itu disebutnya malim, anak-anakku semuanya ya. Selanjutnya ada maranggi. Maranggi adalah tukang nyieun landean keris jeung sarangka. Ya, orang yang suka membuat landean keris, alat senjata keris dan serangkanya, itu disebutnya maranggi. Lalu ada masinis. Masinis adalah tukang ngajalankeun lokomotif ya. Selanjutnya ada merebot. Nah, kamu mungkin sering ya bertemu dengan merebot karena kamu suka berjamaah ke masjid, ke musola. Nah, pasti sering bertemu dengan merebot. Merebot itu adalah orang yang berprofesi bertugas menabuh bedug ya, menabuh bedug. Kemudian ada nayaga. Apa itu nayaga? Nayaga itu adalah tukang nabuh gamelan. Nah, orang yang suka pentas ya, pentas, baik itu pagelaran wayang dan lain sebagainya. Orang yang menabuh gamelannya disebut nayaga. Lalu ada nyarawedi. Nyarawedi adalah tukang ngagosok permata ya. Jika ada yang profesinya menggosok permata disebutnya nyarawedi dalam bahasa Sunda. Kemudian ada lagi pakacar, anak-anakku semuanya ya. Pakacar itu adalah bujang atau juru laden. Kalau bahasa sekarang mungkin bisa disebut asisten rumah tangga, anak-anakku semua ya, ART, asisten rumah tangga, orang yang bantu-bantu di rumah kita. Dan kita harus bisa menghormati mereka ya, anak-anakku semuanya, karena pekerjaan di rumah dibantu oleh mereka sehingga rumah kita menjadi tetap bersih ya, tetap asri, tetap terjaga kesehatannya, itu berkat jasa mereka. Jadi kita jangan malu untuk berterima kasih kepada mereka. Selanjutnya ada paledang, anak-anakku semuanya. Apa itu paledang? Paledang adalah tukang nyieun parabot tina tambaga ya. Jadi orang yang suka membuat perabot dari tembaga itu disebutnya paledang. Selanjutnya ini masih banyak, anak-anakku semuanya ya, ngaran-ngaran patukangan. Untuk lebih jelasnya bisa kamu cari nanti ya di buku-buku bahasa Sunda atau di kumpulan istilah-istilah, kamus-kamus bahasa Sunda dan lain sebagainya. Ini masih banyak ya, Bapak tidak akan menjelaskan semuanya ya. Nah, terakhir anak-anakku semuanya, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, bahwa kita tahu banyak sekali profesi yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita sudah mengetahuinya, maka tindak lanjutnya adalah silahkan kamu ingin jadi apa. Kamu harus punya cita-cita ya. Dan cita-cita kamu apapun itu pasti sesuai dengan hobi kamu, sesuai dengan minat bakat yang kamu miliki. Maka apapun profesi yang kamu cita-citakan, silahkan capailah dan berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk bisa mencapai profesi atau cita-cita tersebut ya, sesuai dengan minat bakat dan kemampuan yang kamu miliki. Kemudian kita juga harus bisa menghormati apapun profesi yang ada di sekitar kita. Hormati mereka karena mereka sedang berusaha
Ya, mereka sedang berupaya menafkahi anak, istri, dan keluarganya. Jadi hormati mereka, apapun profesi mereka kita hormati, kita hargai. Jangan pernah kita sekali-kali merendahkan, ya, merendahkan profesi orang lain. Itu ya amanat yang bisa Bapak sampaikan dari pembelajaran bahasa Sunda. Mohon maaf, pembelajaran bahasa Sunda ini Bapak menggunakan pengantarnya bahasa Indonesia ya, supaya kamu yang baru belajar bahasa Sunda bisa ikut juga memahami materi pelajaran bahasa Sunda ini ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.